Tribuners, jumpa kami dengan Tribun Banten. Nah, hari ini Tribun Banten kita berkunjung ke kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Nah, hari ini setelah kita tadi beraudiensi, kita bisa berbincang-bincang langsung dengan Kepala BPS Provinsi Banten, Bapak Adi Wiryana. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Idris. Ya, Pak, karena kita duduknya lumayan distancingnya cukup, Iya, Pak, iya, iya. izin saya buka masker. Oke, baik. Bapak Kita juga? buka aja. Ya, Pak. Ya, Ya. oke, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Idris. Iya. Hari ini kita merilis mengenai pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi. Provinsi Banten, dan kita cukup dalam. Pertumbuhan kita terkontraksi -3,92%. -3. -3,92%. Itu di mana? Banten. Di Banten. Kalau nasional nasional -2,19. Lebih tinggi Banten dari mana? Iya. Jadi Kenapa tuh, Pak? Kok bisa lebih? lebih tinggi. Ah, Jadi memang Banten ini kan terkenal daerah industri. Kenapa daerah industri? 30% perekonomian Banten didukung dari sektor perindustrian. Walaupun saat ini naik, kalau tahun 2019 peran industri 30,2, di tahun 2020 kemarin naik 31,2. Jadi naik 1%. Dan industri ini paling terdampak dari COVID-19. Jadi ada PHK dan sebagainya. Walaupun kita masih beruntung, dalam tanda kutip beruntung, Oke. karena biasanya daerah industri itu kalau terjadi pemulihan biasanya paling cepat, lebih daripada cepat. UMKM, ya. Karena kalau industri ini kan nggak terkena musim, beda dengan daerah-daerah pertanian. Kalau Oke. pertanian kan Ah. pada saat musim panen dia baru bisa berproduksi, pertumbuhan ekonomi naik. Tapi kalau nggak panen, mau di-push gimana pun nggak bisa, karena kan ada musim-musimnya itu. Jadi paling tinggi minusnya tuh di sektor wisatanya atau sektor industrinya, Pak? Kalau kita di Banten, Banten ya? Banten ya. kebetulan yang paling terdampak itu sektor transportasi. Kenapa transportasi? Karena di Banten ini ada Pelabuhan Udara Soekarno-Hatta, bandara. Oh, Dan iya, itu kan betul, pusat betul. sentra transportasi se-Indonesia kan, kemana-mana harus melalui Soekarno-Hatta. Oh, iya, iya, iya. Dan begitu turun, kemarin kan sempat jadi kayak kota mati di Betul, Soekarno-Hatta itu. karena bulan Mei itu kosong. Kosong, artinya baik internasional maupun domestik, Domestik. akhirnya turun cukup drastis, sekitar 26%-an turunnya. 20%. Transportasi pergudangan juga berarti, Pak, ya? Betul, transportasi pergudangan. Itu baru kemudian industri. Baru industri. Wisatanya juga sama. Iya, perdagangan dan pariwisata. Ya, perdagangan dan akomodasi hotel. Betul, betul. Dan Jadi minusnya lebih tinggi dari nasional ya, Pak? lebih tinggi dari nasional, betul. Nah, data-data kayak gini nanti tuh dipakai untuk pemerintah untuk mengambil kebijakan. Iya, betul. Ya, termasuk misalnya sekarang jangka pendek kan pemulihan ekonomi nasional, termasuk Banten, barangkali apa saja langkah yang harus dilakukan. Biasanya pemerintah langsung melakukan action, ya bagaimana menolong yang terkena dampak, misalnya PHK dan sebagainya. Ya, termasuk yang rilis hari ini juga tuh terkait dengan mobilitas penduduk, Pak, ya, selama Iya, pandemi ini ya. iya, iya. Nah, Jadi bisa kita, diceritakan, Pak, tuh iya. mobilitas penduduk. selama Jadi pandemi. cukup menarik memang pada rilis kali ini, karena kita menggunakan selain pertumbuhan ekonomi, kita merilis terkait mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk kita gunakan dengan big data. Big datanya dari Facebook. Kita bekerja sama di pusat itu dengan berbagai lembaga, termasuk Google, ada Pulselab dan sebagainya. Dan pergerakan penduduk kelihatan bahwa Tangerang Raya, terutama Tangerang Selatan, itu pertumbuhan mobilitasnya turun sekitar 20%-an, 20,9%. Tangerang Raya malah Tangerang turun. Raya. Oke. Menurun artinya tadinya mereka beraktivitas membuat macet Tangerang pada tahun 2020 kemarin, terutama triwulan 4 dengan adanya PSBB itu sekitar 20% mengurangi kegiatannya. Tapi kalau di daerah Pandeglang, daerah Lebak cuma berkurang 5%. Jadi mereka masih aktif. Mobilitasnya masih jalan. Pandeglang Lebak ya. Pandeglang, Lebak sama Kabupaten Serang itu. Kabupaten Serang. Jadi mobilitasnya kayaknya nggak banyak berubah ya, kalau menurut data yang Iya, di itu ya. Ya turun tapi Ya, nggak terlalu nggak terlalu. tinggi gitu. Kota Serang sendiri turun sekitar 10%-an. Kotanya ya. Kota Serang. Kota Cilegon juga turun. Kota Cilegon ya turun lebih tinggi 12%-an yang menurun. Tapi yang itu tadi ya, yang Lebak, Pandeglang Ya, seolah nggak ada pandemi, walaupun turun juga. Turun ya, Turun kecil cuma ya. kecil 5%-an.
Kayak di Tangerang Raya itu yang paling membatasi lah mereka. Ya, jadi Tribuners, jadi BPS itu melakukan survei segala macam, itu bukan hanya survei langsung, data langsung, tapi sekarang sudah menggunakan big data. Big data. Luar biasa. Ini dipakai untuk apa aja big datanya untuk rilis apa aja? Ya, jadi selama ini ada beberapa kegiatan yang kita pakai big data, terutama mendata komuter Jabodetabek, itu termasuk di daerah Bali ada Sarbagita, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Itu juga kita pakai big data. Kemudian pergerakan penduduk ini sehingga melihat seperti penduduk Jakarta berapa sih waktu siang ketika banyak orang datang, dan malam ketika pada pulang ke daerah hinterland, baik itu Tangerang, Bekasi, Depok, dan sebagainya, Bogor. Nah, kemudian selain itu ada juga big data kita gunakan untuk mengecek wisatawan terutama yang berbatasan darat seperti daerah Batam dan Singapura, kemudian di daerah Entikong di Kalimantan Barat dengan Temajo, dan kemudian di daerah Aruk, daerah NTT itu dengan Timor Leste, dan di daerah Papua dengan Papua Nugini, daerah Jayapura dan sebagainya. Dan kita melihat dari pergerakan handphone, jadi terutama kalau di Kalimantan, daerah-daerah tertentu itu kan kalau begitu masuk ke wilayah negara lain, itu kan mereka harus ganti SIM card. Betul. Nah, jadi pergerakan begitu dari Telkomsel berganti dengan misalnya contoh bisa saja merek lain masuk ke negara lain, itu kan nggak berlaku. Mereka harus mengganti dan kelihatan oh ini adalah wisatawan keluar. Kalau misalnya masuk bertambah mobilitasnya secara ada operator baru ya masuk ke dalam Indonesia. Berarti kalau untuk lokal Banten wisatawan tuh terikot Pak ya, mereka yang pesan hotel. Ya itu e-commerce sebenarnya, e-commerce lain lagi. Dan e-commerce itu memang ya kayak Traveloka, kemudian pakai termasuk Tokopedia dan sebagainya. Itu kita bekerja sama dengan Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Ya. Tapi itu belum sampai ke level provinsi, baru skala nasional berapa perdagangan nasional yang meningkat. Satu lagi Pak, untuk angka kemiskinan sudah ada datanya belum Pak? Kemiskinan? Iya, jadi kemiskinan kita belum sampai sekarang belum final, jadi masih rencananya tanggal 15 kita rilis. Biasanya tanggal 12 itu ada video conference melihat fenomena bagaimana sih angka yang sementara ini bisa dijadikan dasar buat pembuat kebijakan, karena memang angka kemiskinan itu sensitif, karena begitu naik biasanya Pemda melihat loh kok bisa naik, padahal kenyataan ada COVID ya pasti naik. Apalagi sekarang kan kalau lihat dari pertumbuhan ekonomi kita turun 3%, artinya pasti penurunan 3% berdampak kepada peningkatan kemiskinan, peningkatan pengangguran. Cuma seberapa besar kenaikan kemiskinan, berapa besar kenaikan pengangguran ya baru kita tahu nanti, biasanya 2-3 hari menjelang rilis. Dan itu baru angka sangat sementara yang masih di sementara. Jadi nanti yang dirilis tuh termasuk lengkap ya Pak ya, konsumsi dan segala macam gitu ya. Iya betul, Tribuners. Jadi ada kita melihat garis kemiskinan, kemudian jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, Pengangguran segala macam Pak ya. Pengangguran itu survei berbeda. Kalau berbeda, kemiskinan itu kan cuman dari Susenas, namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional. Kalau pengangguran dari Survei Angkatan Kerja Nasional. Nah, untuk di kemiskinan biasanya ada tingkat kedalaman kemiskinan, berapa kalau Pemda ingin melakukan terobosan mengentaskan kemiskinan, seberapa besar effortnya itu dari kedalaman. Ada lagi keparahan kemiskinan justru variasi orang miskin itu bekerja di mana aja, ada yang pertanian atau di industri atau di mana-mana itu. Nah itu kan pendekatannya berbeda, masing-masing pendekatan itu yang harus termasuk yang cacat, misalnya kan ada juga yang kurang akal dan sebagainya, itu yang perlu ditanggulangi. Iya, karena tadi kita bicara kemiskinan, terus tadi juga cara surveinya tadi kan pakai ada yang Sensus kan datang langsung ya, terus yang apa big data, mobilitas tadi kan pakai big data. Betul. Kalau kemiskinan ini pakai apa nih Pak surveinya? Iya tadi saya sebutkan, jadi untuk kemiskinan kita pakai Survei Sosial Ekonomi Nasional, dan itu sudah berlangsung dari tahun 61 surveinya itu dibangun, dan termasuk Susenas ini bisa digunakan untuk menilai SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan dalam kemiskinan kita melihat nanti ada garis kemiskinan penduduk,
Kalau mereka di bawah garis kemiskinan disebut miskin, kalau di atas garis kemiskinan dianggap tidak miskin. Seperti itu misalnya. Jadi petugasnya di BPS ini jadi macam-macam ya bahkan itu. Iya, memang macam-macam. Kita juga sebenarnya petugasnya kurang. Jadi kita biasanya pakai kalau seperti survei besar kayak Susnas itu kita pakai mitra biasanya. Jadi kita merekrut dari penduduk, mereka melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Dan hampir semua bahkan seluruh kecamatan harus ada sampelnya. Karena memang sensus itu seperti sensus, tapi nggak seluruh rumah didatangi. Jadi seluruh kecamatan tetap ada wakil untuk kelihatan sana, walaupun estimasinya cuma sampai di level kabupaten. Jadi cuma bisa tahu Iya. kemiskinan di level Iya. kabupaten. Karena ngomong statistik dari angka-angka ya. Jadi kita Iya, berkerut iya. mikir gitu ya.